Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen SDM Pendidikan, Bapak Abdul Khalik. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul membangun kerjasama tim. Baik, yang pertama yaitu apa itu kerjasama. Sering kita dengar kata kerjasama. Nah, di sini saya akan jelaskan kerjasama. Kerjasama merupakan sifat sosial bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat dielakkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sebagai makhluk sosial, sebagai bagian dari masyarakat pasti akan membutuhkan satu sama lain. Nah, dari situ kita akan sering mendengar apa itu kata kerjasama. Nah, di sini adalah kerjasama saling membantu satu sama lain. Baik, selanjutnya yaitu tim atau kelompok. Istilah tim dapat didefinisikan sebagai sebuah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa orang dengan kompetensi yang setara, di mana mereka bekerja secara interdependen atau ketergantungan dalam melaksanakan pekerjaan di satu organisasi. Bahkan ada keterangan lain menyebutkan bahwa semua tim adalah kelompok, tetapi tidak semua kelompok dapat dikategorikan sebagai tim. Di sini, istilah tim merujuk pada kelompok kerja yang terdiri dari beberapa individu yang memandang diri mereka dan dipandang oleh lingkungan kerjanya sebagai sebuah kesatuan sosial. Tim adalah sebuah kelompok kerja yang terbentuk dari individu-individu yang melihat diri mereka dan dilihat oleh orang lain sebagai satu kesatuan sosial yang saling ketergantungan karena tugas yang mereka kerjakan sebagai anggota kelompok yang terikat dalam satu atau lebih organisasi, di mana tugas yang dikerjakan mempengaruhi orang lain, seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu membangun kerjasama tim. Kerjasama biasanya dilakukan atas dasar tujuan yang sama, yaitu tujuan yang hendak dicapai. Dalam suatu organisasi, sangat diperlukan adanya suatu kerjasama kelompok, karena semua penggerak suatu organisasi adalah manusia, bukan mesin, komputer, atau yang lainnya. Dan secara psikologis, manusia terbagi dalam 3 sifat, yaitu manusia sebagai insan individual, manusia sebagai insan sosial, dan manusia sebagai insan berketuhanan. Sebagai insan individual, manusia memiliki harga diri, mempunyai sifat mau menang sendiri, egois, dan lain-lain. Sebagai insan berketuhanan, manusia diharapkan untuk taat beribadah, mengikuti ajarannya, dan menjauhi larangannya, dan lain-lain. Sebab manusia adalah makhluk yang harus taat beribadah kepada Allah atau Tuhannya. Sebagai insan sosial, manusia dituntut untuk mampu berinteraksi, membangun persahabatan, kerjasama, saling menghargai, baik di keluarga maupun di lingkungan sekitarnya. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu 5 komponen yang terdapat dalam kelompok. Yang pertama, adanya saling ketergantungan yang positif. Mengapa demikian? Karena manusia adalah makhluk yang bersosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia akan selalu berketergantungan kepada manusia yang lain. Yang kedua, adanya interaksi tatap muka yang dapat meningkatkan sukses satu sama lain di antara anggota kelompok. Yang ketiga, adanya akuntabilitas dan tanggung jawab personal individu. Yang keempat, adanya keterampilan komunikasi interpersonal dan kelompok kecil. Yang kelima, adanya keterampilan bekerja dalam kelompok. Baik, untuk selanjutnya akan kita bahas kepada intinya, yaitu membangun kerjasama. Di sini akan kita bahas membangun kerjasama tim menurut Dibyo Sumantri. Yang pertama adalah kesamaan tempat.
Kesamaan tempat ini bisa menjadi dasar bagi terwujudnya kerjasama, karena dengan berada di tempat yang sama akan memudahkan seluruh anggota kelompok atau organisasi untuk saling berkomunikasi, berdiskusi, atau berargumentasi, sehingga memudahkan terwujudnya kerjasama. Yang kedua, yaitu kesamaan pikiran. Karena berada di tempat yang sama memudahkan seluruh anggota kelompok atau semua pihak untuk menyamakan pikiran atau konsep pemikiran. Jika seluruh anggota kelompok atau organisasi sudah mempunyai kesamaan sudut pandang atau konsep pemikiran, maka akan mudah untuk mencari solusi atau pemecah setiap masalah yang terjadi dalam organisasi, meskipun mereka tidak berada di tempat yang sama. Yang ketiga, yaitu kesamaan perasaan. Dalam mengelola organisasi, tidak mungkin seseorang selalu berpikir linear atau berpikir yang monoton, karena pemikiran linear tersebut sudah diwakili oleh data atau dokumen. Sehingga pada tahap tertentu, seseorang harus menggunakan perasaan untuk menyelesaikannya masalah yang ada, khususnya yang berkaitan dengan polisi, kebijakan, kebijaksanaan, atau yang terkait dengan faktor eksternal. Yang selanjutnya yaitu kesamaan jiwa. Kesamaan jiwa ini merupakan tahap yang tertinggi dalam membangun kerjasama kelompok, di mana masing-masing anggota organisasi telah memahami seutuhnya tentang fungsi, tugas, dan kewajibannya. Selain itu, telah ada kepercayaan atau saling percaya di antara sesama anggota organisasi ataupun kelompok, sehingga akan terbentuk suatu kultur organisasi yang baik dan utuh. Pada tahap ini tidak akan banyak terjadi perbedaan pendapat, dan jika masih ada perbedaan pendapat, tidak akan menimbulkan prasangka buruk di antara mereka. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu pengaruh kerjasama kelompok yang baik. Yang pertama, ada rasa saling percaya. Apa itu rasa saling percaya? Rasa saling percaya merupakan hal yang perlu dibangun dalam suatu kelompok, supaya terhindar dari kepentingan pribadi atau individual yang dapat menimbulkan konflik. Dengan adanya saling percaya antar setiap anggota dan menyadari bahwa mereka semua sebagai satu kesatuan, maka kerjasama kelompok akan menjadi baik dan berkembang. Yang kedua, yaitu keterbukaan. Keterbukaan cenderung mengarah pada pembentukan sikap dalam diri seseorang, di mana sikap keterbukaan ini difokuskan pada sejauh mana orang lain mampu mengetahui tentang dirinya dan atau sebaliknya. Pada sikap keterbukaan ini juga diperlukan sikap positif dan dewasa, baik dalam pola pikir maupun tindakan dari setiap orang dalam berinteraksi. Yang ketiga, yaitu ada realisasi diri. Realisasi diri merupakan suatu bentuk kebutuhan setiap orang dan merupakan kebutuhan yang paling dicari. Dengan adanya realisasi diri, diharapkan keberadaan dirinya dapat dirasakan dan diakui dalam lingkungannya. Karena pada kebutuhan ini setiap individu mempunyai peran yang melekat pada dirinya, baik hal dalam kecerdasan, pekerjaan, keterampilan, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu adanya saling ketergantungan. Saling ketergantungan dipengaruhi antara lain oleh adanya ikatan antar individu, supaya saling ketergantungan ini dapat terjalin dengan baik. Maka diperlukan pemeliharaan tingkat hubungan yang lebih harmonis, kondusif, dan lebih matang. Karena saling ketergantungan dalam kelompok perlu adanya upaya untuk menerima perbedaan pendapat antar anggota kelompok. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.